adik-adik, selamat pagi. Sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Pasti adik-adik semua sudah siap untuk di depan TV atau di handphone ya. Yuk kita bersama-sama menyambut hari ini dengan penuh sukacita. Kita mau pujikan Happy Yaya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, cinta kita terhadap Tuhan semakin mendalam, semakin besar. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, mengasihi Kak Dewi dan juga anak-anak di rumah, mengasihi papa mama ya. Seperti cerita minggu kemarin ya. Tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, ceritanya tentang domba yang hilang. Dicari sama gembalanya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia sabar untuk menunggu kita sekolah minggu pagi ini. Sebelum kita lanjutkan pujian kita, mari kita berdoa. Ditirukan ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam. Saat ini kami mau beribadah. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan firman Tuhan ku dengar. Kita siapkan ya hatinya. Kita siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan tertanam dalam hati kita, dan kita boleh melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke? Firman Tuhan ku dengar. Berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kali ini kita mau mendengar firman Tuhan dari kitab Lukas. Yuk kita ambil Alkitab kita. Yuk. Kita mau buka Alkitab kita dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Nah, Lukas kira-kira di kitab apa? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, kita buka di Perjanjian Baru ya. Nah, di sini judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Yuk kita dengarkan baik-baik ya.
Ada seorang bapak yang sangat kaya. Dia memiliki uang yang banyak. Bapak ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak yang sulung, anak yang pertama, dan anak yang bungsu, anak yang terakhir. Anak bungsu meminta uang yang menjadi haknya. Ayah, aku minta hartaku. Aku mau uangku, sekarang juga. Hartamu? Iya, hartaku. Untuk apa, anakku? Aku mau bersenang-senang dengan teman-temanku, Ayah. Aku mau sekarang juga, pokoknya yang banyak. Ayah tidak bisa memberikannya padamu. Belum waktunya kamu memiliki harta yang banyak. Ayah, pokoknya aku mau sekarang juga harta itu, uang itu yang banyak. Aku pengen bersenang-senang. Sekarang juga ayah, aku harus mendapatkannya. Harus sekarang, anakku. Iya. Hartanya mana? Uangnya. Baiklah. Ayah tidak bisa menghalangimu. Kalau Iyalah. itu memang maumu, Ya. Ayah akan serahkan harta yang menjadi hakmu kepadamu. Terima kasih ayah. Cepat ambilkan ya. Ini hartamu. Banyak sekali. Terima kasih ayah. Aku bisa bersenang-senang. Dengan harta ini aku bisa mentraktir teman-temanku. Terima kasih. Aku pergi dulu ayah. Lalu ayah itu dengan sedih hati dia membagikan hartanya kepada kedua anaknya. Yeay, uangku sekarang banyak. Aku bisa mentraktir teman-temanku. Yes, aku mau beli baju baru, mau makan enak. Pokoknya sekarang aku kaya, aku bebas, aku mau beli apa aja aku bisa. Adik-adik, si bungsu bersenang-senang dan menghabiskan semua uangnya. Harta yang diberikan ayahnya semua dihabiskan. Dan ternyata ada bencana kelaparan di negeri itu. Apa yang terjadi adik-adik? Uang si anak bungsu tadi habis. Dia tidak punya uang lagi. Aku miskin. Aku tidak punya uang. Hartaku habis. Aku bersenang-senang dengan teman-temanku. Beli baju. Hartaku sekarang habis. Perutku lapar. Aku tidak punya uang. Tidak bisa beli makan. Perutku lapar sekali. Aku harus bekerja untuk mendapatkan uang. Lalu si bungsu tadi pergi untuk mencari pekerjaan supaya dia dapat uang untuk makan. Si bungsu disuruh untuk menjaga kawanan babi. Ayo masuk. Perutku lapar. Aku makan apa ya? Hanya ada makanan babi ini. Masa aku harus makan makanan babi untuk mengisi perutku? Kira-kira apakah boleh aku makan ya? Tidak boleh. Itu khusus untuk babi. Cepat taruh kembali di tempatnya. Ampun, Pak. Seandainya aku nurut sama ayah, pasti aku tidak akan seperti ini. Ayah,
Di rumah ayah, aku bisa tidur enak, bisa makan enak. Tidak seperti ini, aku tidur di kandang babi, tidak ada makan. Apa sebaiknya aku pulang ya? Tapi apa aku boleh pulang ya? Apakah ayah mau menerima ya? Sebaiknya aku pulang. Barangkali ayah mau menerimaku. Kemudian dengan penuh keberanian, si bungsu pulang ke rumah ayahnya. Siapa itu? Sepertinya aku sangat mengenalnya. Bukankah dia anakku yang sudah lama pergi? Pelayan! Pelayan! Cepatlah berkumpul di sini. Lihat, anakku yang hilang telah kembali. Anakku, Ayah, ampuni aku ayah. Aku telah berdosa terhadap ayah. Aku telah menghamburkan uang ayah. Sekarang aku jatuh miskin ayah. Apakah ayah mau menerimaku kembali ayah? anakku, aku sudah mengampunimu. Pelayan, siapkan baju yang terbaik. Siapkan sepatu yang terbaik dan masak makanan yang enak-enak. Lihat, anakku yang hilang sudah kembali. Mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengar cerita tentang anak yang hilang. Nah, di dalam perumpamaan itu tadi, sebagai ayahnya, kira-kira adik-adik tahu enggak? Perumpamaan tentang ayah dan anak yang hilang tadi, ayahnya itu diumpamakan bahwa ayahnya itu adalah Tuhan Yesus. Dan anak bungsu siapa? Ya, Kak Dewi, adik-adik di rumah, papa mama. Di situ digambarkan bahwa ayahnya dia sangat baik, ya, sabar, penuh kasih terhadap anaknya. Walaupun anaknya tidak sayang. Apa tadi yang tidak baik dari anak bungsu? Iya, dia marah-marah sama ayahnya. Tidak hormat. Baik ndak? Iya, ndak baik. Bentak-bentak. Nah, ndak boleh ya. Kak Dewi percaya anak-anak di rumah hebat. Ya, pasti anak-anak nurut ya sama papa mama. Ndak berantem sama kakak. Terus kasih terhadap papa mama. Sayang kalau ngomong yang sopan. Ya, adik-adik, kalau di antara adik-adik ada yang sukanya merengek, marah-marah, kita bisa loh datang pada Tuhan. Kita bisa berdoa, mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku kok suka marah-marah ya. Ampuni aku, tolong aku supaya aku tidak marah-marah lagi. Misalnya lagi suka apalagi tadi marah sudah merengek ya. Tuhan, aku kok sukanya merengek ya. Kalau minta mainan sukanya harus. Kalau minta makan harus. Pokoknya harus saat ini juga. Nah, itu juga tidak baik. Kita bisa datang pada Tuhan. Kita berdoa, mohon ampun kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Menolong adik-adik, mengingatkan, heyo, tidak boleh marah. Heyo, tidak boleh bentak-bentak. Tidak boleh minta
langsung saat itu juga. Harus sabar ya, sabar menanti. Ya, adik-adik, Kak Dewi punya lagu baru ya, kita mau belajar bareng-bareng untuk mengingat ceritanya tadi apa. Kita mau pujikan lagu ini sambil kita mengingat. Oh, ternyata lagu ini mengingatkan aku pada perumpamaan yang ada di Alkitab. Oke, kita mau belajar bareng-bareng ya lagu ini. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ya, ada ampun Bapa, ada ampun Tuhan Yesus bagi kita semua. Yuk kita mau hafal ayat ya. Kita mau hafal dari kitab Lukas pasal 15 ayat 24. Lukas di perjanjian baru. Oke ya, kita mau hafal bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Siapa yang bersukaria? Tuhan Yesus, karena anaknya yang hilang sudah kembali, termasuk kita. Dijaga sama Tuhan ya, dipelihara sama Tuhan. Oke, kita mau berdoa ya. Kita tutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh sekolah minggu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami janji kami tidak mau rewel lagi. Kami tidak mau marah-marah. Kami tidak mau bentak-bentak. Kami mau datang kepada Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sehingga Roh Kudus-Mu yang akan mengingatkan kami anak-anak-Mu. Untuk kami tidak marah-marah lagi. Untuk kami hormat terhadap orang tua. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.